Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu, sebuah nama yang selalu ada dalam sejarah penyebaran agama dan simbol perlawanan terhadap penjajah kala itu. Di mata para sejarawan lokal, beliau adalah sosok yang sangat disegani kala zamannya. Selain itu, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu dikenal sebagai pemersatu umat, khususnya umat Islam, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, dari perpecahan dan juga sebagai perjuangan dalam perang melawan kekuasaan penjajahan Hindu Bali yang ada di Pulau Lombok. Sejarah menuturkan tentang tokoh yang satu ini, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu, harismatik beliau menjadi modal utama dalam mempersatukan semua kalangan yang ada di Lombok, yang terkenal sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan harapan masyarakat yang ada di Pulau Lombok dapat dalam satu kekompakan, tutur dan catatan sejarah lampau yang dituliskan oleh Belanda mengatakan bahwa di tanah ini, yakni Lombok, Haji Muhammad Ali Batu menebarkan benih tarikatnya. Orang-orang berdatangan kepada Muhammad Ali di Sakra minta dibaiat masuk tarikatnya. Kaum bangsawan dan juga rakyat jelata menganggap suatu keberuntungan apabila diperbolehkan bergabung dalam barisan para murid yang melakukan ziarah ke tempat kediaman Sang Guru Suci. Perjuangan dan Islam menjadi dua hal yang tak terpisahkan dari seorang sosok Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu di Lombok. Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu juga pernah melakukan sebuah perjalanan sejarah yang sangat panjang dalam memperkuat kembali keilmuan agamanya, yaitu tasawuf dan tarekat. Hal tersebut dapat dituturkan oleh Bapak Guru Syekh Abdul Somad Habibullah sebagai berikut. Di dalam sejarah dituturkan bahwa Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu pernah melakukan perjalanan panjang dengan sebuah pelayaran menuju ke Mekah, yakni yang berada di kawasan Jazirah Arab. Perjalanan beliau ini dilakukan atas perintah yang datang melalui mimpi beberapa kali sebelum menyaksikan bahwa mimpi itu adalah sebuah petunjuk tentang apa yang harus dilakukannya. Di dalam mimpi beliau tersebut juga memerintahkan untuk melakukan suatu pelayaran ke negeri suci Mekah dengan membawa perbekalan hanya berupa 160 biji paku, sebuah palu dan sebuah sabuk saja sepanjang 40 depa atau 40 meter. Selanjutnya beliau sampai mimpi pada mimpi yang ketiga. Beliau belum juga melaksanakan perintah mimpi itu hingga akhirnya pada mimpi yang keempat beliau baru berlayar dengan ditemani oleh seorang sahabatnya, yaitu Guru Adam dari desa Aik Mual Peraya. Selanjutnya dalam perjalanannya beliau menghadapi berbagai rintangan hingga menyebabkan perahunya pecah. Singkat cerita, pada suatu ketika saat perjalanan beliau sampai ke Mesir, kala itu beliau akan melanjutkan sebuah perjalanan melewati sebuah sungai besar yang sekarang kita kenal dengan nama Sungai Nil. Kononnya di sungai itu yang airnya dapat mengubah segala benda yang jatuh di dalamnya membatu. Nyali beliau sempat hilang kala mengetahui hal tersebut, namun beliau tak mengenal putus asa. Lalu diambillah debu untuk bertayamum dan kemudian melaksanakan solat sunnah. Setelah solat beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dapat pertolongan dari kesulitan yang menghadapinya. Dan yang terjadi adalah sang penguasa semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan menurunkan hujan badai dahsyat yang menyebabkan sebatang pohon besar tumbang dengan posisi melintang seperti sebuah titian di atas sungai itu. Dengan hati-hati beliau berjalan di atas pohon tumbang itu dan berhasil melewati sungai tersebut. Namun karena rasa penasaran dengan apa yang dilihatnya, beliau mencoba untuk membuktikan dengan mencelupkan jari telunjuknya ke dalam sungai. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi beliau segera berubah membatu. Dan oleh karena jari telah membatu inilah akhirnya gelar Muhammad Ali Batu dinisbahkan kepadanya. Siapa yang tidak tahu Tuan Guru Haji lalu Muhammad Ali Batu? Mengapa beliau disebut dengan Tuan Guru Haji lalu Muhammad Ali Batu? Tahun 1800 sekian, ketika penjajahan masih mendominasi, bercokol di bumi Republik kita tercinta ini, di bumi Sasak ini, beliau telah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam proses perjalanan beliau ke Mekah itulah terjadi satu peristiwa yang dahsyat di luar akaran pikiran manusia, yaitu beliau naik haji berjalan kaki, tidak menggunakan pesawat seperti zaman sekarang ini, tidak menggunakan bus seperti sekarang ini. Ketika beliau berada di tanah Mesir, terjadilah peristiwa yang luar biasa dahsyatnya. Terjadilah di situ badai demikian besarnya, pohon-pohon bertumbangan, orang tidak bisa keluar.
lalu untuk mencapai tanah suci Mekah dari Mesir itu, terjadilah sebuah keajaiban yang dialami oleh beliau. Tumbang pohon begitu besar yang seolah-olah Allah memberikan kepada beliau sebagai jembatan untuk meniti tepian Sungai Nil yang demikian lebar ini. Beliau sepertinya tidak sadar, benarkah apa yang saya alami seperti sekarang ini? Sepertinya tidak percaya dengan kondisi itu. Lalu untuk meyakinkan diri beliau, maka dicelupkanlah jarinya di Sungai Nil. Tiba-tiba jari itu berkristal menjadi sebuah batu. Itulah sejarahnya. Dalam sebuah babat yang ditulis dengan bahasa Sanskerta di daun lontar, judulnya Babat Sakra Karangasem. Ada yang tahu? Judulnya Babat Sakra Karangasem. Diceritakan di sana tahun 1891 ada muncul satu tokoh sebagai pemersatu bangsa pada waktu itu. Itulah dia Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Ali Batu. Beliau mempersatukan antara bangsawan, golongan menengah dan rakyat jelata, dijadikan satu sebagai fokus kekuatan untuk menyerang, untuk memberontak kepada para penjajah pada waktu itu. Itulah sejarah.